Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala rahasianya. Dalam hamparan luas ciptaannya, tersembunyi sebuah kisah agung, sebuah perjalanan yang melampaui batas ruang dan waktu, menyingkap tabir koneksi terindah antara hamba dan penciptanya. Ini adalah kisah Isra Mi'raj, sebuah mukjizat yang mengubah takdir miliaran jiwa. Di tengah kegelapan malam, di kota Mekah yang sunyi, hati seorang hamba pilihan, Nabi Muhammad SAW, sedang diuji. Tahun itu adalah Amul Huzn, tahun kesedihan, ketika beliau kehilangan istri tercinta Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Namun, di puncak kesedihan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan anugerah teragung, sebuah perjalanan yang akan menguatkan jiwanya dan menjadi mercusuar bagi umat manusia. Maka dimulailah perjalanan Isra. Dari Masjidil Haram di Mekah, Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Burak, makhluk yang bergerak secepat kilat menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sebuah perjalanan fisik yang mustahil bagi manusia biasa, namun dimudahkan oleh kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Setelah menunaikan syalat berjamaah bersama para nabi di Masjidil Aqsa, kini tiba saatnya Mi'raj, pendakian ke langit. Ini bukan lagi perjalanan fisik semata, melainkan pendakian spiritual yang menembus dimensi, melewati batas-batas ciptaan. Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala melangkah naik, meninggalkan hiruk-pikuk duniawi menuju keagungan ilahi. Di setiap tingkatan langit, Nabi Muhammad SAW disambut oleh para pendahulu beliau dari kalangan nabi dan rasul, dari Nabi Adam hingga Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap pertemuan adalah penguatan. Setiap sapaan adalah restu. Sebuah bukti bahwa risalah kenabian adalah satu kesatuan, dan beliau adalah penutup para nabi, pembawa risalah terakhir yang sempurna. Hingga akhirnya beliau tiba di Sidratul Muntaha, batas akhir. Sebuah pohon yang megah, keindahannya tak dapat digambarkan oleh lisan atau pena. Disinilah segala ilmu pengetahuan berakhir. Disinilah segala makhluk tak mampu melampaui. Hanya Nabi Muhammad SAW yang diizinkan melangkah lebih jauh menuju hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Najm ayat 14, pada Sidratul Muntaha. Di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah agung, salat. Awalnya 50 kali sehari, lalu dengan rahmat dan kasih sayangnya diringankan menjadi 5 waktu. Namun pahalanya tetap 50. Inilah hadiah terindah bagi umatnya, sebuah jembatan langsung menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah mi'raj bagi setiap mukmin. Setelah perjalanan agung itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke bumi. Kisah tentang perjalanan semalam ke langit dan kembali lagi tentu saja disambut dengan cemoohan dan ketidakpercayaan oleh sebagian kaum Quraisy. Namun, bagi mereka yang beriman seperti Abu Bakar As-Siddiq, kebenaran itu nyata. Beliau bersabda, "Jika Muhammad berkata demikian, maka ia benar." Ini adalah ujian keimanan dan sekaligus penegasan kebenaran risalah. Maka, esensi Isra Miraj bukanlah sekadar kisah masa lalu. Ia adalah cerminan bagi kita semua. Perintah sholat 5 waktu adalah miraj bagi setiap muslim. Setiap kali kita berdiri menghadap kiblat, mengangkat takbir, dan bersujud, kita sedang melakukan perjalanan spiritual kita sendiri. Kita sedang berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencurahkan segala keluh kesah, memohon petunjuk, dan merasakan kedekatan yang tak terhingga. Kisah Isra Miraj mengajarkan kita tentang kesabaran dalam menghadapi cobaan, keimanan yang teguh di tengah keraguan, dan kekuatan doa serta sholat. Ia mengingatkan kita bahwa di balik setiap kesulitan ada kemudahan, dan bahwa kunci menuju ketenangan jiwa adalah dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jadikanlah sholat sebagai penyejuk hati, jembatan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan miraj kita setiap hari. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa menjaga sholat dan merenungi setiap hikmah dari perjalanan agung ini.